Ini adalah instruksi terbaru langsung dari PBNU Pusat berkaitan dengan polemik nasab yang masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Wabil khusus mungkin karena akhir-akhir ini terjadi beberapa kerusuhan kecil-kecilan atau konflik kecil-kecilan antara PWI-LS dan pihak-pihak tertentu. Dalam instruksi ini ada 5 poin. Yang paling mengagetkan itu poin yang kelima. Instruksi ini disuruhkan kepada semua pengurus NU, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kalau Anda baca, ini tertanggal 2 Juni, berarti 2 hari yang lalu. Kepada seluruh pengurus wilayah NU, PWNU seluruh Indonesia. Seluruh pengurus cabang NU, PCNU seluruh Indonesia, bahkan kepada yang luar negeri juga. Mari langsung kita bacakan poin-poinnya sembari saya sampaikan pandangan saya tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca singkat-singkat saja di poin-poinnya. Menyikapi perkembangan silang pendapat atau perbedaan pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat Indonesia, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, jadi kubu protesis dengan kubu antitesis begitu ya. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. Jadi diinstruksikan kepada seluruh pengurus NU, juga kepada seluruh kader-kader NU, beberapa instruksi berikut untuk menyikapi polemik nasab yang masih terus bergulir, di mana masih ada sikap dari pro kontra. Yang pro, yang kontra masing-masing menampakkan sikap. Nah, berarti masih bergulir gitu. Yang pertama, hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, landasan bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini masih normatif ya, belum spesifik. Jadi menegaskan kembali Anda sebagai warga NU, sebagai kader NU, sebagai fungsionaris atau sebagai pengurus harus bersikap, bertindak dan berpikir dan memutuskan apapun berdasarkan khitoh Nahdlatul Ulama. Nah, itu kita sepakat ya. Kemudian yang kedua, hendaknya perbedaan pendapat. Nah, ini sudah mulai masuk pada poinnya ya. Yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Sampai di sini dulu. Berarti PBNU itu menganggap ini ada perbedaan pendapat. Artinya mengapresiasi isu ini sebagai sebuah ikhtilaf. Ya boleh-boleh saja. Pada akhirnya kan memang berbeda pendapat. Walaupun kalau kita tarik kepada disiplin memahami apa itu ikhtilaf, ya walaisa kullu ikhtilafin ja'a mu'tabaron kan. Tidak semua ikhtilaf itu diperhitungkan. Tetapi itu maksudnya kalau ikhtilaful ulama. Ini kan ikhtilaf saja. Jadi ya secara harfiah memang perbedaan toh. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya misalnya kambing ada yang bilang kelinci kan berarti berbeda. Setidaknya Maman dan Mimin berbeda memandang itu. Ada yang bilang kelinci, ada yang memandang kambing kan begitu. Jadi masih netral saja. Anggap itu perbedaan. Maka itu harus disikapi dengan bijaksana. Kemudian penuh kearifan. Ya bijaksana, arif itu sama ya. Ini itnab namanya ya. Jadi maknanya sama tapi kalimatnya lebih dari makna yang dimaksudkan. Itnab bitikrol li taukid atau apalah bahasanya. Kemudian dipertegas lagi. Kalau tadi itu perintah, sekarang larangannya. Dan menghindarkan semangat permusuhan. Serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Ahli ilmu pengetahuan berarti ulama. Artinya walaupun berbeda pendapat, maka ini sebetulnya seruan bukan hanya kepada orang NU, tapi kepada Kiai Haji Imaduddin. Oh, karena Kiai Haji Imaduddin juga orang NU. Oh ya, kepada pengikutnya, kepada siapapun gitu ya.
untuk mengedepankan etika. Dalam berselisih pun mengedepankan etika. Menghindarkan permusuhan. Berarti jangan saling mencaci, jangan saling mengutuk-ngutuk, jangan saling melaknat. Apalagi kepada Kiai Madudin, jangan. Nanti bisa mati kamu ya. Jadi jangan. Jangan. Harus disikapi dengan penuh kearifan, penuh kebijaksanaan. Menjunjung tinggi marwah dan harga diri oleh ilmu dan juga para ahli ilmu, berarti para ulama ya. Jadi walaupun berbeda si ahli Jumat, jangan lalu dibilang bodoh gitu ya. Atau walaupun satu pendapat jangan lalu dibilang alim, begitu, itu melecehkan itu namanya. Jadi kalau Maman tidak sealim Mukidi, lalu kamu bilang Maman sealim Mukidi, kamu meninggikan Maman, melecehkan Mukidi namanya. Jadi semuanya itu ada tempat-tempatnya, gitu loh. Gitu ya. Itu bukan bagian dari instruksinya, itu sarah ya. Sarah itu kan memang lebih lengkap daripada matan ya. Kemudian nomor 3, ya, nanti kita masuk nomor 4, nomor 5 itu yang paling agak tajam ya. Nomor 3 di sini, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa terkecuali. Jadi itu ya, ini general. Jadi siapapun warga NU itu harus menjaga ya, hak dan martabat warga lain, ya warga NU dan juga warga selain NU, ya warga negara Indonesia, bahkan sesama manusia lah ya. Itu kan normatif saja. Jadi kita jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan mencaci maki. Nggak tahu kalau merosting masuk kemana ya. Merosting itu saya kira bukan melecehkan, ya hiburan saja, kayak di TV kan ada acara roasting itu kan. Makanya saya kan tidak melecehkan, saya kan hanya merosting saja ya. Kemudian Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, nilai-nilai etika, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, jadi kita jangan, jadi NU ini tegas sikapnya ya. Siapapun itu, ya siapapun itu orang NU atau bukan, pihak manapun, pro tesis atau kontra tesis, maka ucapan, perilaku atau sikapnya kalau melanggar syariat, melanggar etika, ya. Jadi nggak mesti yang melanggar etika itu melanggar syariat. Kadang secara syariat tidak dosa, tapi secara etika melanggar, kan begitu. Karena etika itu tidak semua hukumnya wajib, gitu ya. Bahkan di sini lebih spesifik lagi, tidak sesuai dengan norma-norma bangsa kita. Ya. Di sini bahasanya itu tidak sesuai dengan asas etika bangsa kita ya. Nah kemudian ini bagian ini agak tajam ya. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kepada semua pihak. Kepada Ba'alawi misalnya, jangan mencaci maki menggunakan kemuliaan Rasulullah. Misalnya apa? Saya ini keturunan Rasulullah, lalu mencaci orang, nggak boleh itu. Itu ya anggaplah begitu ya. Anggap itu namanya menyalahgunakan. Termasuk yang sebelahnya misalnya, saya ini menjunjung kemuliaan nasab Rasulullah. Ya silahkan, tapi jangan mencaci orang. Begitu Pak. Saya kan sudah fair sekali ini. Jadi jangan bawa-bawa Rasulullah untuk mencaci, itu saja intinya. Menyerang nasab orang atau menyerang orang yang menyerang nasab orang, jangan bawa-bawa Rasulullah. Ini masuk kepada lebih-lebih. Artinya sebelumnya tidak boleh itu, lebih tidak boleh kalau melaksanakan pelanggaran itu sambil membawa-bawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ya, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Artinya jangan gebiah uyah gitu. Ini mungkin lebih kepada kamu menyaksikan ada Ba'alawi
Habib yang ngomongnya 70 kiai, 70 apa ya? Satu Habib lebih mulia dari 70 kiai misalnya. Atau Habib walaupun berzina, walaupun mencuri tetap lebih mulia misalnya gitu. Itu kan perorangan. Jangan lalu kamu jadikan itu sebagai dasar untuk memusuhi kelompoknya. Nah itu ya, maksudnya ke situ. Ya begitu juga mungkin dari, wah agak repot kalau diterapkan kepada Ba'alawi. Misalnya dari Ba'alawi ini menyaksikan ada kelompoknya Keimat yang ngomong Ba'alawi Dajjal dan sebagainya. Jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk memusuhi kelompok. Tapi kan kayak semuanya kan begitu. Memang ada yang nggak begitu. Ada kelompoknya Keimat yang kalau ceramah tidak mencela Ba'alawi itu. Ya wallahualam mungkin ada ya. Ya kalau ada ya berarti jangan digebiak uyah juga. Ya saya tidak menyimpulkan apa-apa, cuma membaca realitas. Nah, jadi misalnya ada dari Ba'alawi ini jangan digebiak uyah. Ada yang misalnya merendahkan pribumi, jangan lalu semua dianggap begitu, gitu ya. Itu mungkin lebih relate kalau ke kelompok sebelah, ya wallahu alam ya. Nah sekarang kita masuk kepada poin yang keempat dan yang kelima. Nah coba perhatikan, oh ternyata yang agak tajam ini poin keempat ya, bukan poin kelima ya. Kita baca, ini sudah 2 poin terakhir. Nomor 4, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk mencegah perpecahan atau tafarruq. Ya ini semuanya ya, warga Indonesia juga berkewajiban untuk itu. Menghindarkan konflik atau perpecahan. Dan juga mendamaikan pertentangan. Artinya bersikap sebagai insaf ya. Sebisa mungkin mengusahakan untuk netral dan mendamaikan. Nah, kalau ditarik kepada nasab, mungkin PBNU ini berpikir memang tidak perlu terlibat di kubu mana. Karena kalau sudah terlibat di kubu mana nanti tidak bisa untuk mendamaikan. Karena yang namanya mendamaikan itu mesti pihak lain. Pro kontra mau mendamaikan sulit, maka harus di luar. Itu kita hormati lah ya. Lagi pula, apa sih pentingnya PBNU turun tangan menjelaskan nasab Ba'alawi sahih? Apa gunanya? Apa langsung berhenti mereka? Enggak juga, malah mereka semakin jadi, merasa punya lawan yang keren gitu, yang semakin jadi. Setidaknya ini kan sudah dites ya. Ketua Umum PBNU sudah pernah bernarasi. Ya, apa hasilnya? Enggak ada kan. Rais Amnya sudah beberapa kali mempertegas, apa hasilnya? Boro-boro menghentikan ini, malah semakin jadi. Mungkin ini yang menjadi prinsip para ulama-ulama sepuh itu yang sudah tidak pernah kita dengar suaranya. Karena dipikirnya sekarang ini sudah tidak butuh edukasi. Edukasinya sudah selesai. Ini sudah masalah orang lebih percaya kepada yang mana pada akhirnya. Jadi bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu kan kita ajari. Kalau sudah tahu tapi masih ngotot pilih yang itu ya gimana lagi. Makanya PBNU sebagai lembaga pemersatu memang tidak seperlunya, tidak semestinya bergabung kepada pihak manapun. Makanya saya tahu ketika Rais Am itu menegaskan sikapnya selalu mengatakan ini atas nama saya pribadi, bukan atas nama Rais Am. Jadi bukan PBNU menarik diri, bukan. Tapi memang gak levelnya turun di masalah seperti ini. Toh ini hanya ada orang kayak Haji Madudin menggugat, terus kenapa PBNU harus menyikapi itu? Atas nama PBNU ya, makanya ya menjadi maklum kita. Kenapa PBNU itu tidak pernah ada instruksi Ba'alawi sahih? Ya ngapain? Hebat sekali yang menggugat sehingga harus PBNU yang menjawab. PBNU itu semangatnya adalah merangkul semuanya. Makanya boleh kamu berantem, tapi jangan mencaci, jangan menghina. Berantemnya itu berantem pemikiran. Maka dipertegas. Kedepankan kearifan, kedepankan kebijaksanaan. Jangan satu orang kamu anggap mewakili semua sehingga kamu jadikan itu alasan untuk menyerang satu kelompok. Itu ya. Begitu ya. Ya terserah kamu tafsirkan kemana, tapi kita pakai tafsiran kepada siapapun. Jangan bawa-bawa atas nama menjaga kemuliaan Rasulullah lalu kamu mencaci orang, nyerang-nyerang orang, maki-maki orang. Judulnya memelihara kemuliaan nasab Nabi, terus maki-maki orang. Orang dianggap hina dina, orang dianggap tidak ada asal usulnya. Gimana ceritanya itu ya? Nggak tahu ya, ceritanya begitu ya. Jadi di sini saya salut sekali kepada PBNU, berarti sangat cerdik sekali ya. Ngapain harus turun tangan gitu?
Ini masalahnya apa? Ini kan cuma ada Kiai Haji Imaduddin dari Kresek terus merasa menemukan kebenaran yang orang lain tidak tahu, lalu disayembarakan, lalu disiarkan. Ya silakan Pak. Udah banyak yang begitu-begitu kan. Lalu urgensinya NU apa untuk turun-turun begitu? Makanya ya mungkin biar nggak terseret-seret atau apa. Ya adalah bahasanya Kiai Haji Imaduddin ya tidak di PBNU lagi begitu ya, walaupun mungkin nggak mesti itu alasannya ya. Itu sudah berlalu ya. Jadi di sini dipertegas bahwa ya harus mengedepankan perdamaian ya, mendamaikan. Nah, tidak boleh apa bahasanya ya, bergabung kepada kelompok manapun. Nah, kira-kira kan begitu ya kalau kita sarahkan ya, walaupun di sini tidak ada tulisan tidak boleh. Nah ya. Jadi serta melepaskan diri itu yang penting ya dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Ah, ini penting. Jadi tidak boleh ada tokoh PBNU atau tokoh NU itu terlibat dalam nasab ini. Harus melepaskan diri. Iya Pak, terlalu kecil panggungnya gitu. Ini kan urusan YouTuber saja lah ya. Nggak usah lah segala PBNU turun-turun tangan, ngapain gitu ya. Gitu ya, mungkin ini menegur beberapa waktu yang lalu kan ada yang sempat terbawa kan begitu ya, ketua bagian apanya gitu ya. Kalau misalnya hanya memberikan nasihat ini sesuatu yang begini tapi tidak nampak sekali berpihak, mungkin masih aman-aman saja ya. Kalau namanya tidak boleh terlibat ini berarti tidak boleh Anda tampakkan diri Anda itu pro atau kontra. Simple kan? Artinya kalau tiba-tiba ada petinggi NU ngotot sekali kepada satu kelompok, misalnya ketua PCNU, ngotot sekali ngebatalin nasab orang, kan terlibat itu. Ya jelas terlibat, berarti tidak sesuai dengan instruksi ini. Simple begitu. Begitu juga misalnya ada petinggi NU ngotot sekali bela nasab Alawi, itu juga tidak sesuai dengan instruksi ini. Kenapa? Karena berarti itu tidak melepaskan diri. Makanya ini kan terbaru. Setiap instruksi itu kan tidak mungkin tidak ada angin, Pak. Tidak ada api. Ini kan asap anggapnya ya. Jadi instruksi itu adalah asap dari api dulu gitu. Mungkin ada yang melanggar, maka diberi penjelasan ya, diberi ketegasan gitu. Bahkan ini ditafsir lagi. Apa yang tidak boleh kalian pengurus NU itu terlibat ya? Bukan hanya dalam masalah secara general konflik nasab. Di sini dipertegas juga. Baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat. Jadi tidak perlu Anda terlibat dalam silang pendapat ini. Artinya tidak perlu berpendapat A atau B. Iya benar itu. Sudah bagus begitu. Kalau Anda pengurus NU, pengurus PBNU, tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Kenapa? Karena nanti tambah kisruh saja gitu ya. Tambah kisruh. Nanti kelompok ini, wah kita menemukan lawan lagi, gitu ya, gitu. Karena yang udah-udah ya begitu. Terus kalau misalnya ini demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan dakwah, sudah Pak, yang paling tinggi sudah turun tangan, artinya sudah menyampaikan itu, tapi kan nggak bergeming juga. Udah, jadi nggak perlulah ada orang kalau dia berbaju NU, dia terlalu kental kaitannya dengan NU, mobil khusus pengurus, apalagi petinggi. Kayaknya memang tidak cocok berkomentar masalah nasab, menyalahkan tesisnya atau membenarkan tesisnya. Kenapa? Karena menarik diri dari dua opsi, dari dua kelompok itu ya. Tidak terlibat dalam konfliknya, tidak terlibat dalam silang pendapat. Nah, kemudian di sini ada takyidnya ternyata, yang meninggalkan adab. Artinya yang tidak ada etika. Ya mungkin kalau dengan etika boleh. Artinya misalnya diskusi secara ilmiah tidak mencela, mungkin masih boleh ya. Yang tidak boleh ini kalau Anda sudah berkubu kepada kelompok manapun dan sudah tidak beretika. Sudah main celah-celah aja, gitu ya. Namanya sara ya, saya baca sesuai dengan alurnya ya. Jadi di sini ada batasan tidak boleh itu, tapi kan ditakyid dibatasi yang meninggalkan etika. Berarti kalau tidak meninggalkan etika mungkin saja boleh ya. Ya kamu compare saja, memahami narasi itu kan dari yang sebelum-sebelumnya juga ya. Maupun ya ada juga menarik diri maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan ya, dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan
terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI-LS, maupun organisasi yang bertentangan dengan PWI-LS. Wah, ini tajam sekali. Jadi tidak boleh ada pengurus NU, semuanya itu terlibat dalam organisasi PWI-LS. Ini sudah bahasa enak kalau dibaca begini. Sebetulnya kan ada sebelumnya itu. Sebelum menyebut nama, ada dulu aturannya. Apa yang tidak boleh diikuti itu? Organisasi yang sengaja dibentuk untuk permusuhan. Wallahu a'lam. Tulisannya begini. Kalau pemahaman saya, oh berarti PWI-LS itu tidak boleh diikuti oleh orang NU. Maksudnya orang NU di sini fungsionaris, pengurus. Karena itu dianggap organisasi yang dibentuk untuk permusuhan dalam masalah nasab ini. Ya memang agak masuk akal itu ya. Walaupun wallahu a'lam maksudnya apa gitu. Tapi ini kan tajam sekali ya. Sehingga ya saya tidak tahu persis apa maksudnya ke situ. Karena bahasa itu kan tajam sekali itu. Jadi kalau kamu menjelaskan satu teori lalu contoh, tidak boleh memakan hewan yang apa bahasanya ya, bisa terbang seperti burung. Burung kan masuk kepada hewan yang bisa terbang mestinya. Tidak boleh ikut serta. Bahkan dari ketidakbolehan itu, tidak boleh ikut serta dalam konflik yang meninggalkan adab, baik dalam silang pendapatnya yang meninggalkan adab ya, yang tidak beretika. Juga tidak boleh ikut serta dalam perkumpulan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk permusuhan seperti PWI-LS dan juga ormas yang bermusuhan dengan PWI-LS. Ya nggak tahu itu. Apa itu ormasnya ya? Kalau misalnya baru dibentuk mungkin nggak ada. Tapi kalau yang sebelumnya mungkin ada. Wallahu a'lam ya. Itu poin yang kelima. Poin keempat ya. Kemudian terakhir poin yang kelima. Hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan apa itu? Baiat jam'iyah, dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu mengganggu kondisi dan keutuhan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor sekian-sekian tentang penegasan pangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, penegasan perangkat ya. Itu memperkuat yang keempat ya. Jadi tidak boleh ikut PWLS lah ya, kita tidak perlu angkat-angkat kenapa tidak bolehnya ya, karena mungkin dianggap ini ormas ini dibentuk untuk membela satu kelompok kan, kira-kira begitu kan, yaitu kelompok protesis, walaupun bahasanya di sini untuk menjalankan permusuhan gitu ya, bahasanya tajam sekali itu. Dan memang kalau masalah itu sudah jelas, PBNU itu sering sekali, bahkan pernah sebelumnya itu menegaskan PWI-LS ini bukan bagian dari PBNU, bukan bagian dari NU. Maka orang-orang NU tidak boleh, bukan orang NU sebetulnya di sini kan fungsionaris dan juga para kader NU, pengurus NU tidak boleh terlibat. Kalau misalnya ada ketua PCNU sekaligus jadi ketua PWI-LS, itu masalah. Tapi wallahu a'lam, kan biasa ada aturan dilanggar kan biasa. Aturan di musola ada, aturan di masjid ada, aturan dilanggar banyak ya. Jadi begitu saja. Ala kulli hal, kita memahami sikap PBNU menarik diri. Bahasanya bukan menarik diri. Kalau menarik diri itu kan mungkin sudah terlibat sebelumnya. Membatasi diri dengan pagar yang kokoh, tidak boleh terlibat dalam konflik ini, dalam silang pendapat ini, di pihak manapun. Terlibat maksudnya itu masuk ke pihak manapun. Bahkan tidak boleh ikut serta dalam organisasi yang dibentuk ya, dalam rangka permusuhan di kelompok-kelompok tertentu ya.
Begitu saja, semoga ada manfaatnya. Di situ kemudian ada tanda tangannya itu lengkap ya. Allahumma dina